Dajjal diyakini sebagai salah satu makhluk penanda akhir zaman. Sampai sekarang, keberadaan makhluk tersebut pun masih banyak dipertanyakan. Bagi orang Yahudi, sisa bangunan kuil itu dinamakan dengan tembok ratapan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Bariman Story. Kali ini, gue akan menceritakan tempat paling misteri di bumi, air keabadian, yang meminumnya hidup abadi selamanya. Sebelum kita ke ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Ada beberapa tempat misterius yang hingga kini belum diketahui letak keberadaannya di bumi. Seperti 6 tempat misterius yang dikabarkan dalam Al-Quran dan Sabda Rasulullah. Beberapa tempat ini hingga sekarang keberadaannya masih menjadi misteri. Ada juga banyak pihak yang mencoba untuk menemukan tempat-tempat ini, namun tak pernah berhasil. Kabarnya, 6 tempat misterius ini menyimpan banyak rahasia yang menakjubkan. Sebelum kita melanjutkan videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Dan semoga yang sudah subscribe dimudahkan segala urusan-urusannya. Dan yang sedang sakit, semoga diangkat segala penyakitnya. Di sini aja. Lantas tempat misterius apa saja itu? Berikut 6 tempat paling misterius di dunia. 1. Ainul Hayat. Beberapa ahli tafsir menyebutkan Ainul Hayat merupakan air kehidupan yang bisa memperpanjang usia manusia. Barang siapa yang meminum airnya seteguk saja, maka hidupnya akan abadi. Orang yang minum air ini, kehidupannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kiamat, kecuali dia memohon untuk dimatikan. Beberapa hikayat menyebutkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia, dia menurunkan beberapa tetesan air dari surga ke dunia. Salah satu tetesannya kemudian berubah menjadi Ainul Hayat atau mata air keabadian. Beberapa sumber juga menyebutkan bahwa Dajjal pernah mandi dan minum air ini, sehingga tetap hidup hingga sekarang. Tentunya tidak hanya Dajjal saja, Nabi Khidir juga diyakini oleh sebagian ulama masih hidup hingga saat ini, dikarenakan minum air Nurul Hayat tersebut. 2. Tembok Yajuj dan Majuj. Tembok Yajuj dan Majuj disebut dalam Al-Quran dibangun oleh Raja Zulkarnain, dan sampai saat ini masih menjadi misteri akan letak keberadaannya. Penjelasan di dalam Al-Quran, tembok yang mengurung Yajuj dan Majuj ini dibangun oleh suku bangsa yang meminta pertolongan kepada Raja Zulkarnain. Setelah selesai dibangun, maka Raja Zulkarnain menyatakan bahwa tembok itu tidak akan bisa dilewati dan dilubangi oleh Yajuj dan Majuj sampai waktu yang telah Allah tentukan. 3. Pulau Dajjal dikurung. Dajjal diyakini sebagai salah satu makhluk penanda akhir zaman. Sampai sekarang, keberadaan makhluk tersebut pun masih banyak dipertanyakan. Banyak yang menyebut bahwa Dajjal saat ini masih dikurung di sebuah pulau dan akan keluar begitu akhir zaman sudah dekat. Namun, tempat Dajjal dikurung tidak ada yang tahu dengan pasti, karena begitu minimnya informasi mengenai di mana Dajjal dikurung. Ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa Dajjal dikurung di pulau yang bernama
Socotra yang terletak di Samudra Hindia. Pulau ini terletak 80 km sebelah timur dari tanduk Afrika dan 380 km sebelah selatan Jazirah Arab. Pulau ini sangat terisolasi sehingga sepertiga dari floranya tidak dapat ditemui di tempat lain. Kabarnya hal ini tidak memiliki dalil yang kuat, sehingga ada sebagian ulama tidak sependapat mengenai hal ini. Akan tetapi, sebagai umat Islam, kita wajib mengimani akan keberadaan Dajjal, sang pembawa fitnah besar yang akan keluar di akhir zaman. 4. Kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman dikenal sebagai seorang nabi yang sangat kaya dan memiliki kelebihan yang sangat jarang dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya. Sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran, Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang memiliki kekuasaan yang sangat luas. Namun, sampai saat ini, jejak lokasi dan bekas kerajaannya masih menjadi misteri. Dalam literatur bangsa Yahudi, istana Nabi Sulaiman disebut sebagai Solomon Temple. Saat ini keberadaan istana Nabi Sulaiman sudah tidak ada karena runtuh, kecuali hanya tembok sebelah barat saja yang tersisa dari bangunan kuil atau istana yang masih berdiri. Bagi orang Yahudi, sisa bangunan kuil itu dinamakan dengan tembok ratapan. Dalam beberapa riwayat, hancurnya istana Nabi Sulaiman itu bukan karena runtuh, tetapi diruntuhkan oleh orang-orang Yahudi yang sombong dan angkuh. Hal ini pun sepertinya yang dijelaskan dalam Al-Quran, dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu. Sesungguhnya kamu yang akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 4-5. Sumur Barhut. Sumur Barhut merupakan sumber yang sangat misteri, sebab belum pernah dijelajahi oleh peneliti. Bahkan sumur ini disebut sebagai sumber air paling buruk di dunia. Sumur ini merupakan tempat berkumpulnya ruh orang kafir. Barhut adalah sebuah legenda yang masih dalam perdebatan hingga saat ini. Apakah di sana lokasi disimpannya ruh orang kafir? Lokasi sumur ini berada di lembah padang pasir bernama Barhut, Yaman. Banyak orang mengatakan bahwa tempat ini sebagai awal munculnya kehancuran dunia dan menjadi tempat yang paling tidak bisa ditinggali. Sumur ini memiliki luas 100 meter dan kedalaman sekitar 250 meter. 6. Gunung Kaf. Ketika Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj dari Sidratul Muntaha di lapisan langit ke-7, di tengah perjalanan kembali menuju ke bumi, Rasulullah menyaksikan panorama yang sangat indah dan menakjubkan. Beliau melihat sinar biru membelah angkasa raya. Ketika Rasulullah melihat sinar itu, beliau pun mengajak mereka Jibril untuk mengunjungi, dan ternyata sinar biru itu berasal dari gunung besar yang bernama Jabal Kaf atau Gunung Kaf. Dalam tafsir Al-Alusi, Gunung Kaf diilustrasikan sebagai gunung yang tidak tampak oleh mata manusia pada umumnya. Hanya orang-orang pilihan saja yang bisa melihatnya. Gunung Kaf jarang diketahui oleh orang-orang. Dalam tafsirnya disebutkan bahwa Gunung Kaf memiliki 70 lapisan. Ibnu Ashur mengatakan bahwa warna biru langit saat ini merupakan pantulan cahaya Jabal Kaf atau Gunung Kaf. Sementara itu, Ibnu Abbas menyebutkan Gunung Kaf mengelilingi bumi ini dan memiliki ukuran yang sangat besar. Tempat-tempat misterius ini pun masih menjadi sebuah misteri sampai saat ini, dan tentu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Oke, gimana itu tadi ceritanya? Ini menurut Al-Quran dan jelas ditafsirkan di dalam Al-Quran. Sebelum kita berpisah, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Salam misteri
dari Parimen Story. See you next video.